Dan untuk membahas seputar market hari ini, pemirsa sudah tersambung bersama kami, Hendra Wardana, founder Republik Investor. Mas Hendra, terima kasih banyak sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mas Hendra ya? Alhamdulillah sehat Mas Fajar. Baik, luar biasa Mas Hendra. Sebelum kita gali lebih lanjut terkait dengan prospek ataupun sejumlah saham yang tentunya bisa menjadi perhatian bagi para pemirsa, kita ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Mas Hendra kemarin ditutup menguat 0,5%, namun memang belum mampu ke level 7.200 lagi. Nah, apa yang kemudian bisa kita baca dari posisi IHSG per kemarin, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat memang IISG kecenderungan memang menguat, tapi bisa dibilang terbatas ya, karena menguat sebesar 0,54%. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa, karena kita lihat beberapa sentimen negatif dari global. Kalau misalnya kita lihat Timur Tengah sendiri, itu terjadi antara Iran dan Israel yang menyebabkan eskalasi ketegangan ini meningkat. Yang tadi disampaikan juga sama Mas Fajar, salah satunya Dow Jones pun tadi pagi melemah gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat justru IHSG kuat gitu kan, posisinya kuat. Selagi IHSG masih kuat di level moving average 200 di level 7.130, ini sangat menarik untuk IHSG walaupun memang bisa dibilang IHSG masih tidak mampu tembus di level psikologisnya di level 7.200. Kita akan lihat nanti Bank Indonesia akan tetap mempertahankan tingkat suku bunganya atau tidak di hari ini gitu Mas Fajar. Mungkin itu dulu. Oke, tapi kalau kita lihat levelnya sendiri, Mas Hendra 7.155 ini kemudian masih cukup berpotensi kah untuk melanjutkan penguatan di tengah sentimen yang ada atau justru lagi-lagi geraknya terbatas atau bahkan berpotensi terkoreksi hari ini melihat tadi Dow Jones yang melemah, kemudian juga bursa Eropa juga tersungkur, imbas eskalasi konflik Iran dan Israel. Ya, kalau misalnya kita lihat memang akankah ISG hari ini kecenderungan melemah, bisa saja melihat Dow Jones melemah, kalau misalnya kita lihat juga Eropa juga melemah, dan kalau misalnya kita lihat regional juga pagi hari ini melemah, walaupun memang bisa dibilang masih dalam batas yang wajar, tidak lebih dari 1%. Nah, bagaimana peluang untuk ISG hari ini? Kecenderungan memang melemah, tapi memang masih dalam range yang wajar yang tadi saya sampaikan, selagi masih kuat di level 7.130 atau di psikologis supportnya di 7.100. Saya sih berharap akan ada angin segar dari Bank Indonesia katakanlah nanti siang hari, ataupun misalnya ada sentimen-sentimen dari Timur Tengah yang notabene saya harapkan sudah mulai sedikit reda, tapi kita akan lihat nanti apakah hal tersebut bisa terjadi gitu Mas Fajar. Oke, jadi memang ada sedikit kemudian potensi melemah, tapi memang range-nya ini masih bisa cukup terjaga. Tapi kalau kita assess kembali nih Mas Hendra soal konflik Iran dan juga Israel yang akhirnya menjadi sentimen utama bagi bursa global, bursa Amerika Serikat dan juga bursa Eropa. Trump juga akhirnya sudah bersuara bahwa sepertinya konflik ini harus diselesaikan dengan cara pengelucutan begitu ya senjata nuklir dari Iran menurut dari Amerika Serikat. Bagaimana kemudian Mas Hendra melihat eskalasi konflik ini terhadap bursa saham? Apakah kemudian ini masih akan membayangi laju bursa saham global maupun domestik kita sendiri? Ataukah mungkin domestik masih cukup tahanlah terhadap sentimen yang tidak begitu positif ini? Iya, kalau misalnya dibilang dibayangi ISG tidak melanjutkan penguatan, bisa dibilang iya gitu kan. Tapi kalau misalnya pengaruhnya signifikan, saya rasa tidak. Kenapa? Karena kita bisa lihat sendiri bahwa ketika misalnya terjadi Iran dan Israel itu kurang lebih sudah 5 hari. Tapi ISG kita notabene masih kuat setidaknya di level psikologis 7.100 atau di moving average 200-nya 7.130. Walaupun memang tidak mampu kembali lagi di psikologis 7.200. Tapi masih dalam fase yang menurut saya IISG ini masih bergerak yang kuat gitu loh. Walaupun Hmm. memang tidak mampu di level 7.200. Oke, baik masih kuat meskipun tadi 7.200 masih menjadi level terdekat yang memang masih berusaha untuk diuji untuk IHSG. Saya kembali sedikit ke tadi soal keputusan suku bunga BI nanti siang akan diumumkan oleh Bank Indonesia. Sentimen ini sebetulnya apa yang kemudian diharapkan oleh market? Apakah kemudian mempertahankan atau justru harapan besarnya untuk memangkas untuk kemudian memacu pasar lebih bergairah, Mas Hendra? Iya, sebenarnya Mas Wajar kalau misalnya diharapkan oleh para investor atau para pelaku pasar pastinya diturunkan gitu ya tingkat suku bunga. Katakanlah sekarang berada di level 5,5 diturunkan 2,5 bips gitu loh. Tapi apakah mungkin gitu loh. Sedangkan data-data yang lain kalau misalnya kita lihat Amerika juga belum ada rencana untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Saya rasa BI rate masih akan tetap dipertahankan di 5,5%.
Walaupun Hmm. dipertahankan, saya rasa market akan tetap respon positif selagi kondisi dari Timur Tengah juga nanti saya harap juga sudah mulai terkendali, dan Hmm. dari domestik pun juga saya rasa juga ada katalis-katalis yang positif, karena kalau misalnya kita lihat juga kondisi dari nilai tukar rupiah juga dalam posisi yang menurut saya stabil di pergerakan di level 16.200 sampai 16.400. Oke, baik, itu menjadi catatan begitu ya, bagaimana kemudian diperhatikan oleh pelaku pasar terkait dengan keputusan BI yang nanti akan dirilis usai RDG periode Juni 2025. Ini kemudian kita cermati, Mas Hendra, tadi sudah kita sampaikan juga begitu ya, ada dua saham yang turut menopang IHSG pada perdagangan kemarin, ada Aman Mineral dan juga BBCA. Mungkin boleh diulas sedikit terkait dengan dua saham ini, Mas Hendra. Untuk Aman Mineral kemarin sebelumnya sempat eh, melemah cukup tajam 7%, tapi kemudian kembali lagi melakukan penguatan yang cukup signifikan dan kemarin bahkan menjadi penopang IHSG. Untuk Aman Mineral ini apakah kemudian masih cukup menarik untuk diperhatikan, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat aman sendiri dari teknikalnya memang dalam kondisi yang sudah mulai teknikal rebound ya. Walaupun katakanlah sebelumnya kita lihat juga AMMN juga mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu kan. Tapi pada saat perdagangan kemarin ini mampu mengalami penguatan yang signifikan, itu menguat lebih dari 7% atau di harga 8.125 gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah hari ini masih menarik untuk diperhatikan, kalau misalnya secara teknikal, teknikalnya sini ini sudah golden cross, jadi ada peluang untuk kembali mengalami penguatan dengan menguji area resistennya AMMN ini di level 8.325. Oke, jadi masih ada uji resisten belum tergitu jauh begitu ya dari level kemarin di 8.100-an untuk Aman Mineral yang kemarin menjadi salah satu penopang IHSG. Sementara tadi satu saham lainnya ada BBCA di sana yang juga mencatatkan penguatan, Mas Hendra, level terakhir di 9.075 untuk BBCA. Masih kemudian Iya. menarik untuk tambah posisi atau justru ada yang perlu diperhatikan terlebih dahulu nih saham-saham ataupun level-level terdekat dari BBCA? Iya, kalau misalnya BBCA memang dalam dalam tren jangka pendek masih masih sideways ya, masih sideways di range 8.900 sampai 9.000. Memang ada potensi BBCA hari ini mengalami penguatan. Jadi kalau misalnya memang pengen trading, bisa bisa trading buy hari ini di level katakanlah di 9.025 sampai 1.075, dengan target BBCA itu take profitnya di level 9.500 dan take profit keduanya di level 9.900. BBCA ada level take profit 1 dan juga 2, pemirsa mungkin bisa menjadi catatan juga untuk Anda, tapi sekali lagi disclaimer on, ini keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Tadi ada dua saham penopang IHSG pada perdagangan Selasa, Aman dan juga BBCA. Mas Hendra, masih banyak yang kita akan gali lebih lanjut lagi, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali.